Kelas D Manajemen akan mempresentasikan hasil akhir dari laporan kami yang berjudul Analisis Dampak Sosial Komputing terhadap Manajemen Krisis dalam Kasus Kebocoran Data Tokopedia tahun 2020. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama dari saya, Nadia Putri Anjani. Saya Natasha Lawrence. Saya Martial Ananda Febriantono. Oke. Selanjutnya ada bab 1 yaitu pendahuluan. Seiring dengan berkembangnya era digital, sosial computing semakin menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Konsep ini mencakup interaksi sosial yang dimediasi oleh teknologi, seperti media sosial, forum online, hingga sistem berbasis kolaborasi. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan, terutama dalam hal keamanan data dan pengelolaan krisis. Kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020 menjadi contoh nyata bagaimana krisis digital dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi persepsi publik secara luas. Lebih dari 91 juta akun terdampak dalam insiden ini. Dan respon Tokopedia dinilai lambat serta kurang transparan terutama di media sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya strategi manajemen krisis yang adaptif dan terintegrasi dengan teknologi digital. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang di atas, kami merumuskan 3 pertanyaan, yaitu ada pertama, apa dampak sosial computing terhadap efektivitas manajemen krisis Tokopedia? Kedua, bagaimana strategi krisis Tokopedia di tengah tekanan publik di media sosial? Tiga, mengapa? Pertama, apa dampak sosial computing terhadap efektivitas manajemen krisis dalam konteks kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020? Kedua, ada strategi manajemen krisis yang diterapkan Tokopedia dalam merespons insiden kebocoran data di tengah tekanan opini publik di media sosial. Ketiga, ada merespon komunikasi Tokopedia melalui media sosial dianggap belum optimal dalam memulihkan kepercayaan pengguna selama dan setelah terjadinya krisis. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis strategi krisis yang diterapkan Tokopedia, memahami pengaruh media sosial terhadap persepsi pengguna, dan mengkaji efektivitas sosial computing sebagai alat bantu manajemen krisis. Harapan dari penelitian ini bisa memberikan kontribusi teoritis bagi akademisi dan juga rekomendasi praktis untuk perusahaan digital dalam mengelola krisis di era media sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada tinjauan teori, sosial computing merupakan bentuk interaksi antara manusia atau sistem digital yang memanfaatkan teknologi untuk memproses dan menganalisis perilaku sosial pengguna di dunia digital. Menurut Zainal dan Rukmana pada tahun 2020, sosial computing sangat berperan dalam dinamika sosial digital, khususnya saat terjadi krisis reputasi yang berakar dari media sosial. Selanjutnya ada manajemen krisis merupakan sistematis dalam mengantisipasi, respons, dan memulihkan kondisi organisasi dari gangguan serius yang mengancam keberlangsungan operasional maupun reputasi publik. Menurut studi yang dilakukan Wardani dan Ghazali pada tahun 2022 menjelaskan bahwa strategi komunikasi krisis yang adaptif pada platform digital seperti media sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam mempertahankan reputasi organisasi dan mengendalikan narasi publik. Selanjutnya ada keamanan data dan privasi merupakan vital dalam era digital terutama bagi perusahaan teknologi yang mengelola data dan konsumen dalam skala besar. Menurut Fahmi dan Nugroho pada tahun 2021, implementasi kebijakan keamanan data yang komprehensif harus mencakup pendekatan preventif, protektif, dan responsif pada potensi ancaman cyber. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi kasus
dengan tujuan memahami secara mendalam bagaimana social computing memengaruhi strategi manajemen krisis yang dilakukan oleh Tokopedia dalam menangani insiden kebocoran data pengguna pada tahun 2020. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menangani insiden kebocoran data penggunaan pada tahun 2020 karena mampu mengungkap fenomena sosial dalam konteks yang alami dan kompleks, serta memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai persepsi publik dan strategi komunikasi krisis berdasarkan informasi dari Moleong pada tahun 2018. Dalam bab ini, kami menemukan bahwa social computing memiliki peran besar dalam mempercepat penyebaran informasi terkait kebocoran data Tokopedia. Bahkan sebelum ada klarifikasi resmi dari pihak perusahaan, informasi sudah tersebar luas di Twitter, Instagram, dan berbagai forum lainnya. Sayangnya, Tokopedia belum memanfaatkan potensi sosial computing secara maksimal. Mereka terlambat merespon opini publik, tidak transparan, dan cenderung menggunakan pendekatan satu arah. Misalnya, mereka hanya mengandalkan siaran pers, tanpa membuka dialog langsung dengan pengguna atau memanfaatkan live streaming untuk menjelaskan kondisi sebenarnya. Strategi komunikasi yang defensif membuat publik kehilangan kepercayaan. Tidak ada penjelasan teknis yang memadai dan tidak ada jaminan bahwa data benar-benar aman. Hal ini membuat para netizen membuat tagar negatif seperti hashtag Tokopedia bocor viral dan memperburuk reputasi perusahaan. Kami juga menilai bahwa akun media sosial resmi Tokopedia gagal membangun keterlibatan. Kami juga menilai bahwa akun media sosial resmi Tokopedia gagal membangun keterlibatan. Komentar pengguna hanya dibalas dengan jawaban template tanpa menyentuh inti kekhawatiran. Hal ini menciptakan kesan bahwa perusahaan tidak peduli pada keresahan publik. Keseluruhan temuan ini menekankan bahwa kecepatan, transparansi, dan komunikasi dua arah sangat penting dalam manajemen krisis digital. Tokopedia hanya berhasil dalam aspek kecepatan awal, tetapi gagal dalam keterlibatan dan akurasi informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya bab 5 yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis dan hasil, insiden kebocoran data Tokopedia 2020 menegaskan pentingnya social computing dalam krisis digital. Respons publik di media sosial berlangsung cepat, namun Tokopedia gagal merespons secara efektif. Padahal social computing dapat digunakan untuk memantau opini dan membangun komunikasi terbuka. Ketidakhadiran Tokopedia di ruang digital memperburuk krisis. Karena itu, adaptif dan responsif di media digital adalah kunci manajemen krisis modern. Selanjutnya, saran. Oke, berdasarkan laporan yang telah kami buat, kami menyarankan Tokopedia itu perlu memanfaatkan social computing untuk memantau media sosial dan mendeteksi krisis sejak dini. Informasi ini penting untuk menyusun respon komunikasi yang sesuai. Perusahaan juga sebaiknya membuka kanal komunikasi digital seperti forum atau survei untuk menjaga kepercayaan publik. Pembentukan tim krisis digital dan kerjasama dengan pihak ketiga akan memperkuat respons. Audit rutin akan rutin terhadap reputasi digital perlu dilakukan untuk mencegah krisis serupa di masa depan. Daftar pustaka dari laporan kami yang menjadi referensi untuk membuat laporan ini. Presentasi dari kelompok 9, mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik sengaja maupun tidak disengaja. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Erik telah mendengar presentasi dari kelompok 9. Terima kasih, Pak.